Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Febrianawati, mahasiswa semester 5, Prodi Pendidikan Agama Islam, Kampus IAIN Sorong. Nah, video pembelajaran ini dibuat sebagai prasyarat ujian tengah semester dari mata kuliah Strategi Pembelajaran yang dibimbing oleh Ibu Arindi Ramadana, MPD. Nah, topik yang akan dibahas dalam video pembelajaran ini yaitu mengenai scientific approach atau dalam bahasa Indonesianya dikenal dengan pendekatan saintifik. Sebelum itu, mari kita bahas mengenai pengertian dari pendekatan saintifik ini. Pendekatan saintifik merupakan proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif dapat mengkonstruk konsep, hukum, atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati untuk dapat mengidentifikasi atau menemukan masalah. Kemudian peserta didik merumuskan masalah, lalu mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis datanya, kemudian lalu menarik kesimpulan dan mengkomunikasikan konsep, hukum, atau prinsip yang ditemukan oleh peserta didik. Nah, selanjutnya pendekatan saintifik ini memiliki konsep atau pokoknya konsep pembelajaran dengan scientific approach atau pendekatan saintifik ini menyentuh 3 ranah hal, yaitu pertama, sikap, yang kedua, pengetahuan, dan ketiga, keterampilan. Lalu mengenai sikap ini apa sih gitu? Sikap ini agar peserta didik tahu mengapa pembelajaran ini dilakukan. Sebagai contoh yaitu mengenai wudhu misalnya. Mengapa sih harus belajar wudhu? Itu dia. Lalu yang kedua, tahu apa. Nah, ini yaitu merupakan ranah pengetahuan. Jadi peserta didik harus tahu apa tujuan daripada kita berwudhu. Lah, itu dia. Kemudian yang ketiga, keterampilan, yaitu agar tahu bagaimana. Maksudnya yaitu agar peserta didik dapat mengerti bagaimana wudhu itu dilakukan. Bagaimana syarat-syarat wudhu itu. Nah, seperti itu contohnya. Nah, hasil belajar ini kemudian agar peserta didik itu dapat bersikap produktif, kreatif, inovatif, dan afektif melalui penguatan sikap tadi, kemudian keterampilan dan pengetahuan yang telah diintegrasi. Lalu apa sih hasil akhirnya dari ini gitu? Hasil akhirnya yaitu peningkatan dan keseimbangan antara kemampuan peserta didik untuk menjadi manusia yang baik atau bisa disebut dengan soft skill. Lalu yang kedua, agar peserta didik ini menjadi manusia yang memiliki kecakapan dan pengetahuan untuk hidup secara layak atau bisa dikenal dengan hard skill. Jadi ini meliputi aspek kompetensi, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Lalu apa sih karakteristik dari pendekatan saintifik ini? Ada 4 karakteristik khusus atau khas dari pendekatan saintifik ini. Yang pertama yaitu berpusat pada peserta didik atau disebut dengan student center. Lalu yang kedua, melibatkan keterampilan proses sains dalam mengkonstruksi konsepnya. Lalu yang ketiga, melibatkan proses-proses kognitif yang potensial dalam merangsang perkembangan intelek, khususnya keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa. Lalu yang keempat, dapat mengembangkan karakteristik siswa menjadi lebih baik. Lalu pendekatan saintifik ini memiliki beberapa prinsip-prinsip juga ya, yaitu ada beberapa. Yang pertama, pembelajaran berpusat pada siswa. Jadi dalam pembelajaran ini ya berfokus pada siswanya, bukan kepada gurunya. Lalu yang kedua, pembelajaran membentuk student self concept, yaitu untuk membangun konsep diri pada peserta didik. Yang ketiga, pembelajaran terhindar dari verbalisme. Yang keempat, pembelajaran memberikan kesempatan kepada siswa atau peserta didik untuk dapat mengasimilasi dan mengakomodasi konsep, hukum, dan prinsip.
Yang kelima, pembelajaran mendorong terjadinya peningkatan kemampuan berpikir pada peserta didik. Yang keenam, pembelajaran meningkatkan motivasi belajar siswa dan motivasi mengajar pada pendidik atau guru. Yang ketujuh, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk dapat melatih kemampuan dalam komunikasinya. Yang kedelapan, adanya proses validasi terhadap konsep, hukum, dan prinsip yang sudah dikonstruk oleh siswa tadi dalam struktur kognitifnya. Lalu setelah kita membahas mengenai karakteristik dari pendekatan saintifik tadi, kemudian juga prinsip-prinsip dan pengertiannya juga yang pertama tadi, apa sih tujuan daripada pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik ini sebenarnya? Jadi tujuan pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik ini pertama itu untuk dapat meningkatkan kemampuan intelek, khususnya kemampuan berpikir tingkat tinggi pada siswa atau peserta didik kita. Kemudian yang kedua, untuk membentuk kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu masalah secara sistematik. Kemudian yang ketiga, terciptanya kondisi pembelajaran di mana siswa itu merasa bahwa belajar itu merupakan suatu kebutuhan bagi dirinya. Jadi dia dapat memiliki semangat dan juga termotivasi untuk belajar. Kemudian yang keempat, yaitu diperolehnya hasil belajar yang tinggi dan maksimal tentunya. Kemudian yang kelima, agar bertujuan juga untuk melatih siswa dalam mengkomunikasikan ide-ide yang telah dia pikirkan, khususnya ke dalam bentuk menulis artikel ilmiah. Yang terakhir yaitu untuk mengembangkan karakter peserta didik. Nah, setelah kita tahu mengenai tujuan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik ini, lalu bagaimana sih langkah-langkah dalam melaksanakannya? Nah, itu dia yang akan kita bahas selanjutnya. Nah, langkah-langkah dalam menerapkan pendekatan saintifik ini itu sudah dijelaskan dalam Permendikbud nomor 81A tahun 2013. Nah, di sana dijelaskan bahwa ada 5 hal pokok atau 5 hal langkah-langkah pokoknya dalam melaksanakan pendekatan saintifik ini dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu observing atau dalam bahasa Indonesianya artinya mengamati. Yang kedua questioning yaitu menanya. Yang ketiga experimenting yaitu mencoba. Kemudian yang keempat associating atau dikenal dengan menawar. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu communicating atau mengkomunikasikan. Tetapi ada setelah saya membaca beberapa literatur juga, ternyata ada tambahan satu lagi yaitu untuk menciptakan, bahwa peserta didik itu diharapkan dapat menciptakan sesuatu inovasi dengan kreativitasnya seperti itu. Nah, selanjutnya akan dibahas mengenai langkah-langkah tadi. Nah, dalam langkah pembelajaran mengamati ini diharapkan dalam kegiatan pembelajarannya peserta didik itu dapat mengamati dengan cermat mengenai fenomena yang terjadi di sekitarnya dengan panca inderanya, yaitu melalui mendengarkan, kemudian melihat, membau dan meraba dan mengecap dengan atau tanpa alat untuk dapat menemukan suatu masalah. Kemudian pendidik di sini berperan sebagai apa sih gitu? Nah, pendidik dalam proses mengamati ini yaitu berperan untuk dapat membantu menemukan fenomena yang diamati oleh peserta didik ketika mereka mengalami kesulitan seperti itu. Kemudian memberikan pengantar yang menarik agar peserta didik itu tertarik dalam pembelajaran atau dalam proses pembelajaran itu. Lalu membantu peserta didik untuk mendaftar segala sesuatu yang belum diketahuinya. Nah, kemudian kompetensi apa yang dikembangkan dalam langkah mengamati ini?
Nah, kompetensi yang dikembangkan yaitu diharapkan dapat melatih kesungguhan daripada diri peserta didik, kemudian ketelitian peserta didik, dan dapat membantu meningkatkan peserta didik itu untuk dapat mencari informasi dengan teliti. Nah, langkah berikutnya atau langkah yang kedua yaitu menanya. Di dalam langkah menanya ini, peserta didik itu diharapkan dapat mengajukan suatu pertanyaan tentang informasi yang tidak dipahami dari apa yang telah diamatinya, atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati oleh peserta didik. Nah, ini dapat dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik. Nah, kemudian peran guru di sini atau peran guru dalam langkah menanya ini apa sih gitu? Yaitu peran guru untuk dapat membantu peserta didik merumuskan pertanyaan berdasarkan daftar hal-hal yang perlu atau hal-hal yang ingin diketahui agar dapat melakukan atau menciptakan sesuatu. Kemudian kompetensi yang dikembangkan dalam proses atau dalam langkah menanya ini apa gitu. Dalam hal ini kompetensi yang dikembangkan yaitu agar peserta didik itu dapat mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahunya, kemudian mengenai kemampuan merumuskan suatu pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu untuk peserta didik itu agar dapat hidup cerdas dan belajar sepanjang hayatnya kemudian hari itu. Kemudian langkah yang ketiga yaitu langkah mengumpulkan informasi atau eksperimen. Nah, dalam kegiatan pembelajaran ini diharapkan peserta didik dapat melakukan eksperimen atau melakukan suatu percobaan. Kemudian peserta didik dapat membaca sumber lain selain buku teks seperti di internet atau media lainnya untuk mendukung daripada pengumpulan informasi untuk mereka lakukan seperti itu. Kemudian mengamati objek atau kejadian atau aktivitas di sekitar mereka. Kemudian dapat melakukan wawancara dengan narasumber terkait. Nah, peran guru atau peran pendidik dalam hal ini yaitu dapat menjelaskan berbagai teknik pengumpulan informasi kepada peserta didik sehingga peserta didik yang bingung dapat terbantu. Selanjutnya yaitu menyediakan lembar kerja untuk peserta didik, lalu menyediakan sumber-sumber belajar lanjutan agar peserta didik dapat memperoleh informasi lainnya atau informasi tambahan. Nah, kompetensi apa yang dikembangkan dalam proses ketiga ini atau dalam langkah ketiga ini, yaitu diharapkan bahwa peserta didik dapat mengembangkan sikap teliti dirinya, kemudian mengembangkan sifat jujur, sopan, menghargai pendapat orang lain, kemudian kemampuan berkomunikasi yang baik dengan sesama anggota kelompoknya, kemudian dapat menerapkan kemampuan dalam mengumpulkan informasi melalui berbagai cara yang dipelajari. Kemudian di langkah selanjutnya yaitu langkah keempat, yaitu mengasosiasikan atau mengolah informasi. Dalam kegiatan ini diharapkan bahwa peserta didik dapat mengolah informasi yang sudah dikumpulkannya tadi, baik secara terbatas dari hasil kegiatan atau melakukan eksperimen tadi, atau maupun hasil dari kegiatan mengamati dari mengumpulkan informasi tadi. Lalu kemudian peserta didik diharapkan dapat mengolah informasi yang dikumpulkan tadi dengan baik, yang bersifat menambahkan keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan informasi yang bersifat mencari solusinya dari berbagai sumber yang memiliki pendapat yang berbeda sampai kepada pendapat yang bertentangan. Memiliki peran untuk membimbing peserta didik untuk mengolah dan menganalisis data yang telah
kumpulkannya tadi, kemudian menarik simpulan atau membantu peserta didik untuk menarik simpulan. Yang terakhir yaitu mengkomunikasikan. Nah, dalam langkah ini peserta didik diharapkan untuk dapat menyampaikan hasil pengamatannya tadi, kemudian membuat kesimpulan berdasarkan hasil analisis baik secara lisan, tertulis atau dalam media lainnya. Kemudian peserta didik dapat juga memajang atau memamerkan hasilnya di ruang kelas, bisa dalam bentuk presentasi atau mungkin pameran seperti itu. Kemudian peran pendidik dalam langkah ini apa? Peran pendidik yaitu dapat memberikan waktu yang cukup kepada peserta didik untuk mempresentasikan simpulannya. Kemudian guru juga dapat bertindak sebagai moderator ketika proses presentasi itu berjalan. Lalu kemudian memberikan umpan balik kepada peserta didik, memberikan penjelasan tambahan dan sebagainya. Kompetensi apa sih yang dikembangkan melalui langkah pembelajaran mengkomunikasikan ini? Nah, dalam hal ini diharapkan dapat mengembangkan sikap jujur dan teliti, kemudian sikap toleransi peserta didik, kemudian untuk meningkatkan kemampuan berpikir sistematik peserta didik. Lalu diharapkan juga peserta didik untuk dapat mengungkapkan pendapatnya dengan singkat dan jelas dengan didasari oleh fakta atau data pendukung, dan dapat mengembangkan kemampuan berbahasa yang baik dan benar pada diri peserta didik. Nah, setelah saya membaca beberapa literatur, ternyata ada tambahan yaitu mengenai mencipta. Nah, mencipta ini diharapkan agar peserta didik itu dapat menggunakan pengetahuannya sudah dia peroleh tadi untuk dapat menginovasi atau menciptakan atau mendesain model, rancangan produk atau karya berdasarkan pengetahuan yang sudah dipelajarinya tadi. Kemudian peran guru di dalam hal ini atau langkah ini yaitu diharapkan untuk dapat menuntun, kemudian memotivasi peserta didik, memberikan inspirasi kepada peserta didik agar dapat melakukan atau menciptakan sesuatu, baik itu berwujud benda maupun tidak berwujud, misalnya dalam bentuk gagasan tadi yang sebelumnya yang sudah dijelaskan. Yaitu selanjutnya dalam pembelajaran berlangsung, untuk teman-teman calon guru mungkin dapat melakukan langkah-langkah dalam penerapan pendekatan saintifik ini dalam pembelajaran, yaitu pertama adalah ada kegiatan pendahuluan. Nah, di sini teman-teman calon guru dapat melakukan kegiatan pendahuluan di mana bertujuan untuk menciptakan suasana awal pembelajaran yang efektif yang memungkinkan siswa dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Kemudian, sebagai contoh ketika memulai pembelajaran, guru menyapa peserta didik dengan nada bersemangat dan gembira sehingga peserta didik itu dapat merasakan rasa atau suasana yang nyaman ketika akan memulai pembelajaran. Kemudian, mengecek kehadiran para peserta didik dan menanyakan apakah ada peserta didik yang tidak hadir. Nah, seperti itu. Lalu langkah selanjutnya yaitu kegiatan inti. Nah, kita dapat dalam kegiatan inti ini itu merupakan pembentukan pengalaman dan kemampuan siswa secara terprogram yang dilaksanakan dalam durasi waktu tertentu. Kemudian kegiatan inti dalam pendekatan saintifik ini ditujukan untuk dapat mengkonstruksi atau terkonstruksinya konsep hukum atau prinsip oleh peserta didik dengan bantuan dari guru melalui langkah-langkah kegiatan yang sudah diberikan di awal tadi oleh guru. Lalu yang terakhir, kegiatan penutup. Kegiatan penutup ini ditujukan untuk dua hal. Yang pertama yaitu validasi terhadap konsep atau hukum atau prinsip yang telah dikonstruk oleh siswa tadi. Nah, kemudian yang kedua yaitu guru dapat melakukan pengayaan tes mengenai materi yang dikuasai oleh siswa
Kemudian validasi dapat dilakukan dengan mengidentifikasi mengenai kebenaran konsep, hukum, atau prinsip yang telah dikonstruksi oleh siswa tadi. Nah, itu dia pembahasan mengenai pendekatan saintifik atau scientific approach yang sudah saya jelaskan. Mohon maaf jika ada beberapa kata atau beberapa pernyataan yang mungkin tidak sesuai atau saya memiliki kesalahan dalam penyampaiannya. Sekian daripada penyampaian dari video pembelajaran ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Arini yang telah membimbing kami, mahasiswa kelas PAI 5B. Kemudian saya tutup video pembelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.